Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mewarisi hutang? Yang harus kita ketahui terlebih dahulu bahwa hutang mayit itu bukan untuk diwarisi, tetapi hutang mayit itu untuk dilunasi. Ya, dilunasi dari harta mayit yang ditinggalkan. Dan itu bagian dari kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum adanya pembagian harta waris. Jadi sebelum pembagian harta waris itu dimulai, harta mayit itu sudah steril dari sangkut paut dan kewajiban yang berkaitan dengan harta tersebut. Salah satunya ialah utang tadi. Maka keluarkan dulu utangnya, bereskan dulu utangnya, baru kemudian pembagian harta waris. Kelengkapan dalil ini bisa kita cek, bisa kita lihat kembali di surat An-Nisa ayat 11. Nah, sebelum pembagian waris itu paling tidak ada beberapa hal yang perlu diselesaikan. Kewajiban yang harus diselesaikan dari harta peninggalan mayit sebelum dibagikannya harta waris ya. Ini ada 4 ini. Terakhir waris. Yang pertama yang perlu diselesaikan adalah pengurusan jenazah. Kemudian yang kedua hutang. Yang ketiga wasiat. Baru terakhir waris. Nah, ketika seseorang meninggal, yang harus dilakukan oleh ahli waris bukanlah langsung membagikan harta warisan, akan tetapi ia harus mengeluarkan dari harta si mayit itu untuk kepengurusan jenazah. Jadi jenazah orang yang meninggal tadi diambilkan pengurusan dana pengurusannya itu dari hartanya. Nah, kalaupun nanti ada salah satu anak atau ahli waris atau siapapun yang dengan rela mengeluarkan sebagian hartanya untuk kepengurusan jenazah ini, maka itu tidak mengapa. Justru ini baik ya. Jadi, tapi intinya tetap bahwa kepengurusan jenazah itu pokoknya adalah diambil dari harta mayit sendiri. Adapun ada orang yang melakukan tindakan sosial untuk menghandle dana itu, maka itu tidak dilarang. Yang kedua yang perlu ditangani adalah hutang ya. Nah, tentu yang kita bicarakan dalam hal ini adalah utang yang berkaitan dengan harta si mayit. Baik itu utang pada Allah ataupun hutang kepada manusia. Nah, hutang kepada Allah ini sifatnya uh, sangat kuat ya, wajib sekali ditunaikan ini. Berkaitan dengan ibadah yang tertunda. Misalkan dulu pernah puasa, kemudian puasanya kok bolong. Nah, bolong itu masih ada utang atau punya bayar fidyah. Seharusnya dia bayar fidyah karena sudah tua, tidak mampu mengganti puasa. Ini harus ditunaikan, ini termasuk hutang. Atau dia nazar, tetapi nazarnya belum ditunaikan, ini juga termasuk hutang. Atau misalkan dia membatalkan puasanya di siang hari bulan Ramadan, maka dia membayar puasa kafarot gitu. Maka ini juga harus ditunaikan. Nah, dalam madhab syafi'i misalkan, jika si mayit ini mempunyai tanggungan hutang kepada Allah dan juga kepada manusia, maka yang harus didahulukan adalah utang kepada Allah dulu. Ini versi madhab syafi'i ya. Berbeda dengan kalangan Hanafiyah, madhab Hanafi, yang mendahulukan hutang kepada manusia dibandingkan hutang kepada Allah. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana jika hutangnya itu melebihi nilai harta yang ditinggalkan. Baik, ini nanti saya akan bahas agak belakangan. Saya masuk ke wasiat dulu nih yang nomor 3. Nah, setelah pengurusan jenazah, kemudian membayar hutang, kemudian perkara ketiga yang perlu diselesaikan dengan harta si mayat adalah perkara wasiat. Nah, setelah pengurusan jenazah, utang, kewajiban selanjutnya ini juga tidak kalah penting, yaitu menunaikan wasiat dari si mayat. Dengan syarat apa? Ada syaratnya. Dengan syarat bahwa wasiat itu tidak lebih dari sepertiga jumlah keseluruhan harta si mayit. Jadi kalau si mayit mewasiatkan seluruh hartanya, nah ini tidak bisa. Maka hanya diambil sepertiganya maksimal dari harta si mayit. Karena kalau diwasiatkan semua, nanti ini bisa memiliki potensi menzolimi ahli waris. Yang seharusnya ahli waris itu dapat jatah harta peninggalan gitu kan, tetapi malah dikasihin ke orang semua, yang ahli waris malah tidak dapat. Nah, walaupun penyebutan wasiat ini di dalam Al-Quran disebut terlebih dahulu ya, akan tetapi para ulama berkonsensus, bersepakat, berijma bahwa yang mesti didahulukan itu adalah hutang, walaupun pesan wasiat ini didahulukan di dalam penyebutan ayat. Baik. Atas dasar apa? Atas dasar perilaku Nabi. Jadi ada hadis dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada anna daina qabla al-wasiyah. Rasulullah itu
memulai membayarkan hutang sebelum menunaikan wasiat. Nah, jadi hadis ini memberi perincian kepada ayat wasiat itu di awal. Yang ayat wasiat itu kan didahulukan wasiat dulu. Penyebutannya wasiat dulu baru kemudian yang lain-lainnya. Nah, adapun penyebutan wasiat terlebih dahulu daripada hutang di dalam ayat wasiat dan hutang itu ya. Ini tidak berarti keharusan menunaikan wasiat itu terlebih dahulu, tidak. Nah, ulama menyebutkan beberapa hikmah penyebutan wasiat yang lebih dahulu daripada utang. Di antara hikmahnya adalah bahwa karena memang wasiat ini terjadi dengan dorongan kurba itu kedekatan ibadah kita, bukti iman serta motivasi seseorang untuk menjaga dirinya dengan keluarga yang ditinggal gitu. Jadi ada motif tabarruk ya, motif ibadah yang kuat di sana, motif menjaga hubungan gitu. Berbeda dengan utang ini ya, yang kadang-kadang dilakukan oleh mayit karena sebab lalai dia. Sebenarnya bisa diusahakan untuk tidak utang, tapi dia malah utang gitu loh. Jadi kan ada kemungkinan kelalaian si mayit di situ. Nah, jadi penempatan wasiat lebih dahulu dalam ayat, karena wasiat lebih afdol dalam syariah dibandingkan utang itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Baik, kita kembali ke sini. Sekarang ada permasalahan begini. Jika utangnya si mayat ini lebih dari harta yang ditinggalkan, bagaimana ini? Nah, jika utang si mayat ternyata melebihi dari harta yang ia tinggalkan, maka hartanya tentu kan tidak cukup untuk menutupi hutangnya sendiri. Jadi gimana caranya? Maka para pemberi hutang atau piutang ya, orang yang ngasih utang itu akan mendapatkan bayaran sesuai persentase ya, hutang si mayit kepada orang yang menghutangi, yaitu dari jumlah keseluruhan utangnya. Jadi misalkan gini, saya punya grafik ya, saya punya tabel ini ya. Misalkan si mayit mempunyai utang kepada 3 orang. Jadi mayit ini punya utang ke A, ke B, dan ke C. Nah, kepada si A, si mayit ini punya utang berapa? 500 juta. Kepada si B, si mayit punya utang 250 juta. Kepada si C, si mayit punya utang 250 juta. Sehingga total utang si mayit ini berapa? 500 juta. Tapi si mayit ini hartanya cuma ada 500 juta. Padahal utangnya itu kan berapa? 1 miliar kan. Tapi hartanya yang tersisa, yang ditinggal oleh si mayit ini hanya tersisa 500 juta. Berarti kurang berapa tuh? Kurang separuh, kurang 500 juta. Tidak ada ahli waris yang akan menggenepi, misalkan dia cuma hidup sendiri dan uangnya hanya segitu. Nah, kalau kayak gini gimana caranya? Maka caranya adalah kita hitung ya. Dihitungnya gimana? Dari keseluruhan utang 1 miliar itu, berarti 500 juta itu kan kalau kita hitung berarti berapanya 1 miliar itu? 50%-nya 1 miliar berarti kan. Berarti 50 juta itu sama dengan 50%-nya dari 1 miliar gitu. Maka dikalikan saja 50%. Jadinya kena berapa? 250 juta. Utang ke B 250 juta. Nah, kita ambil dulu 250 juta itu berapa persen sih dari 1 miliar? Berarti kan 25%-nya 1 miliar. Kaliin aja 250 juta dikali 25% gitu. Berarti jatuhnya 125 juta. Lagi ke C masih utang 250 juta 250 juta ya benar ya. Nah, 250 juta itu berapanya 1 miliar persentasenya? Berarti kan 25 juga. Berarti kalikan aja 250 juta dikali 25%. Berarti jatuhnya 125 juta. Nah, total hutangnya itu ada 500 juta. Pas berarti kan. Jadi si A mendapatkan 250 juta, si B mendapatkan 125 juta, si C mendapatkan 125 juta. Maka total utang itu kan 500 juta. 500 juta kan pas, berarti A 250 juta, B 125, C 125, totalnya 500 juta. Nah, memang sebenarnya lebih baik jika ada salah satu ahli waris yang mempunyai harta yang berlebih misalkan, maka dia dapat membantu menambahi uang yang 500 juta ini untuk mencapai nilai 1 miliar sehingga orang yang ngutangi si mayat ini mendapatkan haknya penuh. Tetapi dalam kondisi yang ahli waris itu memiliki kemampuan untuk membayar itu. Jika tidak memiliki kemampuan, misalkan dia tidak punya ahli waris, ijen mati sendiri kan, meninggal sendiri, maka hitung-hitungannya seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.